Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bagian berikutnya, yaitu struktur dari algoritma itu adalah yang selain dari kemarin kita sudah lihat pemilihan ya. Sekarang kita akan lihat struktur perulangan atau looping ya. Nah, ada beberapa jenis perulangan yang akan kita lihat ya, yang akan kita coba bahas secara ringkas. Yang pertama adalah for to do atau for down to. Yang kedua adalah while do dan yang ketiga adalah repeat until. Nah, sekarang kita akan lihat struktur untuk for to do ya. For to do disebut juga dengan istilah perulangan hitung ya. Dia digunakan jika banyaknya perulangan itu bersifat berhingga ya. Nah, bentuk perintahnya ya, format perintahnya itu sintak perintahnya for nilai kontrol titik 2 sama dengan nilai awal ya, to atau don't to ya, lalu nilai akhir do ya, itu bentuk format sintaknya. Lalu baru diikuti oleh block statement ya. Nah, dia digunakan ya, to digunakan jika ya nilai kontrol naik ya. For to do digunakan untuk nilai kontrol naik, sementara down to digunakan untuk nilai kontrolnya turun. Nah, sekarang kita lihat contoh ya for to do. Jadi kita seandainya variabel k itu adalah suatu bilangan bulat. Kita mulai programnya begin for k equals to 1 to 5. Do right. K ya, 2, 3 ya. Jadi untuk k sama dengan 1 sampai 5, tulis k ya dengan jaraknya ada 3 ya. Sediakan 3 spasi maksudnya itu. Ya, 3. Lalu tulis. Apa yang ditulis? Kita minta tuliskan K-nya. Ya, jadi K-nya yang ditulis. Jadi untuk K dari 1 sampai 5, tulis K dengan jarak spasi 3. Ya, lalu N. Ya, kira-kira outputnya akan seperti ini. Jadi untuk 1 sampai 5 ya, berarti akan ditulis K-nya. K-nya 1 tulis 1, K-nya 2 tulis 2, K-nya 3 tulis 3, K-nya 4 tulis 4, K-nya 5 tulis 5. Ya, jadi seperti ini. Ini dia. Ya, tulis ini. Tuh, jadi jaraknya 3, 1 2 3, 1 2 3. Karena ini K titik 2 3. Ini menulis ya, cara menuliskan tipe data integer gitu ya. Nah, yang kedua contoh untuk for down to ya. Jadi kalau down to kan turun ya, s integer begin s titik 2 sama dengan 1 for k titik 2 sama dengan 5 down to 1 do ya, begin jadi s titik 2 sama dengan s plus k right s titik 25 and then n ya, lalu programnya n. Kira-kira outputnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat programnya ini dimulai S didefinisikan 1 ya. Untuk K dari 5 sampai 1 ya, begin. S diubah definisinya ya, S diproses. Tadi S nilainya 1, S ditambah K berarti 1 ditambah 5. Maka yang muncul berapa dulu? Berarti yang muncul adalah 6 gitu ya. Lalu balik lagi ya. Dia balik lagi nih, K sama dengan 4. Ya, jadi dia balik lagi ke nilai kontrolnya, K-nya sampai 1 nih. Jadi dia balik lagi ke for sini. Tadi 1 sudah, lanjut ke K-nya 4. Ya, tadi nilai S yang terakhir ya, S. Ya, berarti nilai S-nya sama dengan 1. Nah, nilai S-nya sama dengan tadi 6 ya. Tadi nilai S-nya tadi, dia nilai S terakhir yang disimpan di memori tadi adalah 6.
Ya, K-nya kan jadi dia baliknya itu ke bagian sini. Jadi tidak dibalikkan ke 1. Jadi 4K sama dengan 5 down to 1. Jadi 5 ini yang diturunkan diulang-ulang sampai dia sampai 1 keadaannya. Ya. Jadi S-nya 1 yang pertama karena dia nilainya 5, berarti kan 5 S awalnya 1, 1 ditambah 5 maka keluar outputnya 6. Ya. Lalu sediakan jaraknya 5, ya. Lalu S tadi sudah disimpan di memori 6, kan K-nya akan turun lagi. Jadi 4. 6 tambah 4, 10. Lalu sediakan jaraknya 5, kursusnya di sini. Ya. Jadi pertama write jadi ini jarak. Jadi ini jaraknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dicetak 6 gitu ya. Lalu dia balik ke K-nya 4 lagi. Tadi S-nya 6. 6 tambah 4, 10. Ditulis dengan jaraknya lagi 5 ya, terus berikutnya write ya. Jadi kalau write line ditulis apa bedanya nanti nih? Berarti kalau write line dia akan tulis di bawah gitu ya, tidak di samping. Nah, itu untuk for to do dan for down to. Nah, bagian kedua dari struktur perulangan adalah while do. Ya. Nah, apa ciri khas dari while do ini? Ya, while do ini digunakan jika banyaknya perulangan belum dapat dipastikan. Ya. Jadi tapi kita bisa kasih belum dapat diperkirakan. Kita bisa kasih batas dengan while do ya. Sintaknya adalah while pernyataan logika jika benar do statement ya. Jadi contoh ya, jadi outputnya sudah ada. Jadi ya ini maaf, outputnya sudah keluar. Nah, kita lihat contoh programnya, nanti kita lihat bagaimana mengapa outputnya seperti yang ini. Ya, kita lihat variabelnya sekarang adalah K dan S bertipe integer. Programnya definisikan dulu S dan K. S pertama nilainya 1, K-nya nilainya 5 ya. Nah, ketika K besar dari 0 ya, do. Jadi K besar dari 0, lakukan. Apa yang dilakukan S? Ya, S ditambah K titik koma. K dikurang 1. Ya, write S titik 2 50 ya N. Nah, ini maaf ini keliru nih, 5 maksudnya nih ya. 50 itu jauh jaraknya. Ini dekat jaraknya ya. 5 mungkin. Ini ralat sedikit 5. Ya, N. Sehingga kalau program ini diikuti S-nya awalnya 1 ya. Jadi maka maka akan ditulis dulu 1 di program. Ya. Dan ditulis 1 di program. Lalu ya. Jadi ini awalnya di memori disimpan K itu 1 S1 di memori disimpan dan K sama dengan 5. Ini disimpan di dalam memori. Nah, maka untuk yang pertama keadaannya K besar dari 0. Apakah K-nya sekarang sudah besar dari 0? 5 besar dari 0? Ya. Maka masuk ke subprogram begin. Nah, apa yang dibikin? S sama dengan S ditambah K. Maka S akan berubah 1 ditambah 5. Maka nilai S saat itu adalah 6. Saat S sama dengan 6, maka nilai K itu diturunkan. Ya, tadi nilai K-nya 5, K kurang 1. Berarti setelah itu nilai K-nya 4. Ya. K-nya 4 itu masih memenuhi keadaan kontrol K-nya masih besar dari 0. Berarti dia lanjut ke subprogram berikutnya. Ya, jadi ketika K-nya 4, dia minta tuliskan S. S memberi 6, maka 6 ini yang muncul. Ya. Nah, ketika K-nya 4, berarti dalam kondisi pengecekan perulangan, K-nya masih besar dari 0. Berarti K4 juga besar dari 0, maka S-nya lanjut. S yang tersimpan di memori terakhir nilainya 6. Berarti 6 ditambah K. K yang disimpan terakhir 4. Berarti 6 ditambah 4 itu sama dengan ya 6. Jadi 6 tambah 4 itu sama dengan 10. Ini dia. 10 dia. Nah, K-nya tadi 4 tadi dia turun 3.
3 dan seterusnya. Jadi ngikut loop seperti sampai keadaannya. Ya. Kapan dia berhenti ini? While K besar dari 0. Ya. Jadi ini K-nya nanti akan K sama dengan 3, K sama dengan 2, K sama dengan 1, K sama dengan 0. Ketika K-nya sama dengan 0 berarti dia sudah stop di sini. Ya, karena syarat perulangan itu K sama dengan 0 sehingga dia stop maka programnya berakhir. Jadi sehingga hanya akan ada 5 output 6, 10, 13, 15 dan 16 begitu ya. Nah, itu kalau dia while do. Jadi dia perulangannya itu akan dibatasi oleh kondisi saya. Jadi tidak dipastikan berapa. Kalau tadi for K equal 1 to 100. Jadi sampai 100. Jadi tercacah ya, dibatasi gitu ya. Sekarang ini bisa open sifat batasannya. Nah, struktur ketiga dari perulangan itu adalah repeat until ya. Nah, repeat until itu digunakan jika perulangannya setidaknya dilakukan 1 kali. Ya, sama ya. Sintaknya adalah repeat block statement until pernyataan logika. Ya, sampai pernyataan logikanya false ya. Jadi kalau while do, apa beda strukturnya dengan while do nih? Coba diperhatikan. Nah, sampai while logika true. Ya, jadi while do ini bedanya ini, kalau while do itu pengecekannya logika true. Ya, jadi kalau logikanya true lakukan. Ya, kalau enggak stop kan begitu ya. Nah, tetapi kalau untuk ini sudah nih. Tapi kalau untuk repeat until nih, until logikanya itu pengecekannya itu sampai dia bernilai salah baru dia stop. Gitu ya. Jadi kalau while logika true, kalau dia benar terus lakukan. Kalau repeat until false, nah itu dia bedanya ya. Statement akan diulang sampai kondisi yang diseleksi until tidak terpenuhi sampai dia bernilai false. Jadi contoh ya, sama contohnya dengan tadi. Nah. Jadi berarti di memori akan nyimpan K sama dengan 5 dan S sama dengan 1 di awal. Apa yang di repeat didefinisikan di memori itu S sama dengan S ditambah K. Berarti pertama S-nya 6. Ya, K-nya itu nilainya jadi 4. Apa yang ditulis S? Karena ditulis S, ini dia nilai S yang ditulis. Until K-nya 0. Sekarang K-nya 4. Berarti belum. Masih masuk ke bagian repeat yang ini. Maka dia bikin lagi. Ya, berarti saat di memori simpannya K-nya 4, S-nya 6 tadi. Berarti yang kedua 6 ditambah 4 untuk nilai S. Ya, K-nya 4 dikurang 1, 3. Maka tulis S. Berarti S10 ini yang ditulis. Ya. Nah, terus sampai K ini 3, terus dia nanti turun dia 2, terus dia turun 1, sampai dia turun sama dengan 0. Ketika dia sudah 0, berarti until. Ini kondisi false-nya lagi, stop dia. Maka outputnya hanya akan 6, 10, 13, 15, dan 16. Begitu ya. Nah, perulangan ini juga ada sama dengan apa ya? If dia ada yang tersarang, perulangan juga ada bersarang ya. Jadi nested loop. Apa artinya nested loop? Perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Jadi dalam satu perulangan itu boleh ada lagi perulangan di dalamnya. Perulangan yang bagian dalam itu yang diproses terlebih dahulu sampai habis. Ya. Jadi kemudian baru perulangan yang bagian luar ya, baru. Jadi begitu prosesnya. Ya. Contoh program dengan nested loop ini, perulangan tersarang. Jadi kita lihat mana yang akan dia ulang dulu. Ini contoh programnya. Oke. Maaf. Oke. Nah, lihat bagaimana programnya ini bekerja. Ya. Jadi program nested loop. Jadi dalam perulangan ada perulangan. Jadi ini perulangan pertama nih. Ada lagi perulangan kedua di dalamnya. Berarti yang dalamnya ini yang dikerjakan dulu. Tapi untuk yang pertama. Bagaimana programnya bekerja nih? Coba lihat. Untuk I dan J tipenya integer. Ya.
Untuk I sama dengan 1 sampai 5 do. Berarti awal I sama dengan 1 diproses. Ya, I sama dengan 1 diproses. Masuk dia dalam proses pertama. Lalu J 1 sampai 3. Do, right. Jadi, nah pertama berarti J diproses di awal. J sama dengan 1. Apa yang ditulis? Ya, 1 sampai 3. Apa yang ditulis? Yang ditulis dulu I dengan I ya dengan jaraknya 1 berarti yang tadi I-nya 1 ya, berarti tulis I-nya. J-nya jarak 3 itu 2, 3. J-nya berapa nilainya ini? J-nya kan masuk pertama 1. Oke. Lalu dan di memori menyimpan I-nya berapa nih? I-nya masih disimpan 1. Ya. Lalu berikutnya ini write-len ya. Jadi write-len berarti dia tulis di bawahnya. Nah, berikutnya J-nya sama dengan 2 lagi. Berarti untuk J2 apa yang tulis I? I sudah disimpan di memori yang awal 1 tadi ya. 1, berarti J-nya yang ditulis lagi. Ya, memorinya menyimpan J-nya 1 nih. Yang di atas. Ya. Lalu dia tuliskan J-nya dengan jarak 3, J yang kedua. Ya. Lalu berikutnya 1, J yang ketiga. Ya. Lalu dia nah, lalu berikutnya nih, untuk itu baru selesai looping yang pertama untuk I sama dengan 1. Ya, lalu masuk untuk I sama dengan 2. Ya, berarti I-nya 2, berarti 2, 1, nanti J-nya 2, 2, 2, 3, lalu I-nya 3. Jadi sehingga luaran programnya akan seperti ini. Jadi, ya, jadi luaran programnya, jadi proses. Nah, sekarang proses luarannya kenapa bisa seperti ini tulisnya ya? 1, 1, 1, 2, 1, 3. Sekarang kita lihat. Proses dia membuat, ini ya, I for J sama dengan 1 sampai 3 do write. Nah, ini write ya, dia bilang hanya write nih. Ya, tidak write len. Berarti akan ditulis 1, 1. Ya, write. Diproses lagi. Belum selesai. Ya, I-nya jarak I-nya 1 jarak 3 ya. 1 2. Tulis lagi 1 3. Nah, sudah selesai J-nya maka write len kan? Maka dia turun ke bawah. 2 1. Ya. 2 2 2 3. Selesai J2 dia turun ke bawah write len. 3 1 3 2 3 3 ya, sehingga outputnya persis seperti ini ya. Kenapa dia sampai 5 ini? Karena di bagian yang I-nya dia minta selesaikan sampai 5. Nah, itu dia. Ini dia. 1 1 1 2 1 3 ya, dalam ini proses yang dalamnya untuk I pertama. Ini proses yang dalam untuk I kedua. Ini proses di perulangan dalam untuk I ketiga. Ini proses perulangan dalam untuk I keempat. Ini proses yang dalam untuk I kelima. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi nah, kira-kira berarti contoh luarannya. Nah, ini luarannya sudah tadi. Itu kalau I-nya tersalah. Nah, perhatikan bahwa perulangan yang lebih dalam akan diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi 1 1 1 2 1 3 untuk I sama dengan 1, J diselesaikan baru 3 baru masuk dia ke I sama dengan 2. Ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Oke, itu dia untuk struktur perulangan ya, sedikit penjelasan tentang dasar struktur perulangan. Ada 3 yang kita lihat, for to do dan for down to, while do dan repeat until berserta contoh-contoh sederhana ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf atas kesalahan jika ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.